Tolong! Tolong! Ibu! Bu! Tolong! Bu! 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 Tolong! Bu, ibu jangan terkubur hidup-hidup, Bu. Bu. Bu, ibu tunggu sebentar ya. Biar Rahen minta tolong sama warga. Mila, dari mana sih kamu? Biasaan nih pergi jam segini baru pulang. Oh, pasti nih gara-gara pergi sama dia. Tunangan kamu jadi batal nih, kan acaranya hari ini kamu lupa. Tunangan? Iya, mau tunangan, anak tante tuh mau tunangan. Gara-gara pergi sama kamu jadi gagal nih. Kamu makanya jangan modus dong, deketin anak tante. Mrs. Carmilla memang bantu solving our friend's problem. Apa sih? Ngomong apa nih dia? Apa katanya? Iya tante, teman kami habis kerampokan dan kami khawatir kalau membiarkan dia sendiri. Itu kan teman kamu. Saya nggak peduli. Lagi pula ngapain ngelapor ke saya? Lapor sana ke kantor polisi. Mama. Sebelum datang ke sini kita emang mampir ke kantor polisi. Bersama Indah juga. Indah? Di mana dia? Indah mana? Oh ya kok nggak ada? Kok bisa nggak kelihatan? Permisi Bu, Ya? tebing sebelah kampung kita longsor Bu. Masa? Tapi nggak kena apa-apa kan? Belum tahu Bu. Ya udah ngeceknya besok aja. Ini udah malam bahaya ya. Baik, kita pergi dulu ya Bu. Iya. Kalian nggak pulang? Udah malam nih. Tante aku permisi cari Indah dulu. Ayo lari. Assalamualaikum. Nggak usah lihat-lihat begitu. Masuk. Ya Allah. Semoga mereka segera menemukannya. Mereka sudah terlalu banyak membantu aku. Ibu tahu banyak yang sayang sama kita di kampung ini. Tapi ibu nggak mau merepotkan mereka terlalu banyak. Kita harus pergi dari sini, Nak. Hah? Kamu siapa? Kamu tunggu di situ ya. Siapapun kamu tunggu di situ. Aku mau panggil warga. Aku nggak bisa bantu kamu karena aku lagi hamil. Jangan pergi. Aku cuma mau panggil warga. Tolong. Jangan pergi. Aku ini Rehan suami kamu. Mas Raihan. Mas Raihan. Mas Raihan. Mas Raihan. Mas Raihan. Tolong. 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 Kamu tunggu di sini. Aku mau minta tolong sama warga. Tolong. Jangan begitu. Tolong. Ma, tolong Ma, Mas Raihan Ma, tolong Mas Raihan masih hidup.
Allah, tolong. Tolong. Mas Rehan! Mas Rehan! Mas! Mas Rehan! Mas! Mas! Mas bangun, Mas! Bangun, Mas! Mas Rehan bangun! Anakku masih memerlukan kamu, Mas! Mas Rehan! Mas Rehan! Mas Rehan bangun! Mas Rehan bangun! Aku sudah memaafkan semua kesalahanku. Mas Rehan! Mas Rehan bangun! Mas Rehan bangun! Pak, tolong, Pak. Pak, tolong. Pak, Bapak mau masjid ya? Iya, kenapa? Pak, tolong saya, Pak. Umumkan di masjid, Pak, kalau Mas Rehan meninggal. Apa? Rehan meninggal lagi? Iya, Pak. Ya, Tolong, paling juga bohong Pak. lagi. Tolong, Pak, biar ada yang mau membantu mengangkat jasadnya, Pak. Ah, nggak percaya. Pak, tolong, Pak. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Pak. Tolong, Mas Rehan meninggal. Pak, tolong. Dot. Astagfirullahaladzim. Indah? Mbak Indah? Mbak Indah? Bangun, Neng. Mas? Neng, bangun, Neng. Neng, bangun, Neng. Cek nadinya, Dot. Neng, bangun, Neng. Badannya dingin. Astagfirullahaladzim. Neng. Ya Allah. Neng. Bang Ilham kenapa itu, Bang? Neng, bangun. Bangun. Saya jenut nadi. Serius, Dot? Serius? Badannya dingin. Iya, Dot. Mas Rehan meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Aku udah kasih tahu warga, semua orang-orang, tapi nggak ada yang percaya. Dia dulu emang pernah membohongi kematiannya. Makanya sekarang Allah membuat orang tidak percaya atas kematian dia sebenarnya. Kalau mayat anaknya kayak gini, gimana ibunya? Gimana kalau kita coba cek longsor yang ada di kampung sebelah yang semalam Pak Hansip bilang itu? Ayo. Diri, Neng. Bulu angkat, Bulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hot, kondisinya Budian parah banget. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, remuk semua. Mohon, Ham. Parah pisan. Apalagi baunya, Ham. Perengus. Dot, kalian itu jangan pernah ngomongin mayat ataupun orang yang sudah meninggal. Karena dia itu udah kembali bersama Allah dan juga amal ibadahnya. Astagfirullahaladzim. Nah, begitu tuh. Kalau orang yang suka bohong mah, matinya juga kagak ada yang percaya. Betul, Ki. Makanya semasa hidup kita jangan pernah berbohong sama orang lain. Sekali kita berbohong, sangat sulit membangun kepercayaan kepada orang lain. Ya udah, Bul, Dot. Angkat ya. Ya udah, yuk. Ayo, kita angkat yuk. Sampingnya ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Hati-hati. Kang, hati-hati Kang. Monyet nggak bisa lewat. Terus. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini cangkulnya yang tumpul apa tanahnya yang keras sih? Aduh, jamblang. Jambul. Iya, jambul. Kamu teh seharusnya mikir. Dari sana sampai sini kita pacul aya yang mempan. Jadi jelas ya tah. Tanahnya yang keras. Bukan paculnya yang gak kuat. Mana lagi ya? Sini, Pegel nih kalau begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Bul, gimana, Bul? Bul, ini mau Dot sebenarnya kerja apa main-main sih? Itu dia yang saya heran Pak Ustadz. Tanah di sini tuh mendadak mengeras saat kita mau cangkul. Udah bolak-balik Pak Ustadz dibetulin. Masih begini oglak. Kita udah 115 kali kita betulin. Tak aya yang mempan tanahnya. Lu hitungin? Iya. Iya. Kalau saya pikir-pikir mah kayaknya ini mayat ditolak sama bumi. Astagfirullahaladzim. Atau enggak gini aja Pak Ustadz. Kita makamkan di tempat pemakaman yang pernah dipalsukan oleh si Rehan. Ham, jenazahnya 2 loh. 2, double. Kayak porsinya Odot lagi makan tuh. Medek aja. Enggak, kalau memang dalam keadaan darurat diperbolehkan. Iya, Boleh, silahkan. Satu liang. Iya, Satu liang boleh. boleh, Tat. Iya. Ya udah kalau gitu kita kasih tahu ke keluarganya dulu. Biar saya sama Pak Ustadz aja kasih tahu. Ya. Ya, mari. Mari Pak Ustadz, saya Mari. tinggal dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau kamu harus jadi anak yang soleh. Agar kamu bisa mengampunkan dosa-dosa ayahmu ya nak. Indah. Aku ingin menebus segala kesalahanku sama kamu selama ini. Aku harap kamu mau tinggal bersamaku di rumah. Membesarkan anak dalam kandungan kamu. Aku ingin kita menjadi saudara sekarang. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dosa membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan seseorang kepada neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan selalu memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Nauzubillah min dzalik.